Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema sopan tetapi merusak. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan malam ini, saya akan perkenalkan malam ini ada jemaat baru yang ada bersama kita, yaitu Bapak Aris Budianto dari Menowo. Bisa berdiri? Ya, kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Ya, Pak Aris ini sebetulnya bukan jemaat baru ya, jemaat lama. Karena di pertama kita ke sini juga dia sudah ada di sini. Baik, Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Apa itu sopan kok bisa merusak? Itu ada apa? Seperti kita ketahui, saudara-saudara, bahwa kita ini kan makhluk sosial. Kita tidak mungkin tidak berinteraksi dengan orang lain. Kita pasti berinteraksi, baik di luar kepada orang yang tidak kita kenal maupun yang kita kenal. Bahkan manusia akan mengalami kesulitan kalau dia tidak berinteraksi dengan orang lain. Dia akan sangat menderita. Namun demikian, saudara-saudara, di dalam kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, terkadang banyak sekali orang-orang yang memberikan ucapan yang nampaknya sopan, tetapi itu merusak alam supranatural. Apalagi kalau orang itu menerapkan hukum law of attraction atau hukum daya tarik-menarik. Maka orang yang sudah terbiasa mendapatkan masukan-masukan seperti itu, dia kadangkala juga melakukannya, itu akan terasa banget. Bagaimana penerapan hukum law itu banyak sekali mengalami kegagalan. Oleh karena itu, malam hari ini saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa seharusnya ketika kita berbicara, itu harus berbicara yang memberi kepastian, bukan ngambang, Bapak Ibu. Tetapi anehnya, kalau yang pasti-pasti malah dianggap salah. Bahkan dicari-cari kesalahannya. Contoh, ketika Yesua berkata, "Akulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Itu kan simpel sekali, saudara-saudara. Dan dia sudah bisa membuktikan kemahakuasaannya dia sudah membuktikan keilahiannya dia yang jauh berbeda dengan manusia yang ada di atas muka bumi ini. Ketika dia diolok, dicaci maki, dihina, diludahi, dipukul, tidak ada satu balasan yang muncul, bahkan yang dilakukan oleh Yesua. Tidak. Bahkan yang paling hebat dan dahsyat, ketika dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit kembali, persis seperti apa yang dia ucapkan. Apakah itu bukan jelas-jelas bahwa itu adalah Sang Pencipta sendiri yang menjadi manusia? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini satu bukti bahwa Yesua memberi kepastian. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu pasti selamat, pasti. Ya. Tetapi orang mencari-cari kesalahan. Bahkan saya mendengar lagi saat ini ada pengajaran bahwa Yesua itu juga kawin katanya. Ya terserahlah, mereka tidak memahami kitab suci dan polanya juga bukan pola Ibrani. Ya sudah, lebih baik diam daripada didebat toh juga enggak paham. Ya, makanya saya sangat suka kalau kita belajar firman Tuhan itu
menggunakan pola Ibrani. Itu pasti mudah dan tepat, Bapak Ibu. Nah, kita berbicara tentang masalah kepastian dan hal-hal yang ngambang. Begitu mudahnya orang suka dibohongi. Coba berita-berita hoaks dan berita yang memiliki kepastian, mana yang lebih menarik? Ya, berita hoaks itu paling menarik, saudara-saudara. Karena dikemas dengan sensasi, dikemas yang baik, sehingga memunculkan sensasi yang bikin orang berkata, wow. Tetapi sebetulnya itu tidak tepat. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, berkenaan dengan kata-kata sopan tetapi merusak, itu tetap memiliki keterkaitan dengan hukum Noah. Saya akan sampaikan satu demi satu, dan saya berharap saudara bisa memahami hal ini dan tidak lagi mengucapkan hal-hal yang bisa merusak alam supranatural saudara. Sehingga ketika saudara menerapkan hukum the law of attraction, saudara betul-betul efektif. Kita mulai ya satu persatu. Nah, itu dia. Yang pertama adalah semoga lekas sembuh. Kita seringkali mendengar orang-orang yang mengucapkan hal ini ketika pergi ke rumah sakit, lalu orang membesuk, memberi kekuatan, mendoakan, lalu ketika mau pulang, mereka memberikan ucapan, semoga lekas sembuh. Loh, kalau gitu berarti doanya bagaimana, saudara-saudara? Ya. Semoga itu akan ditangkap oleh dunia alam supranatural yang berarti belum nyampe. Semoga selamat sampai tujuan. Sudah sampai tujuan belum? Belum. Jadi kata semoga itu harus betul-betul dihapus dari mulut kita, Bapak Ibu. Dan seringkali orang selalu mengatakan semoga kepada kita. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Nah, kalau dia bukan pengagung Yahweh enggak masalah. Tapi kalau kita pengagung Yahweh, enggak ada istilah semoga. Kitab suci kita tidak pernah bicara semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Enggak pernah. Saya teringat dulu pada waktu saya memimpin salah satu upacara pemakaman. Kemudian ada salah satu juru bicara dari Yayasan Dharma yang berkata begini, baik saudara-saudara, sekarang saatnya Bapak Pendeta Lukas Sutrisno akan memimpin doa supaya kita semua bisa melihat semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Saya langsung katakan, bagi iman kami enggak ada semoga. Yang ada itu kepastian. Yeshua berkata, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Itu jelas. Ada kepastian, bukan semoga. Dan dia akhirnya meralat, oh ya maaf. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, semoga itu berarti belum ada kepastian. Semoga juga berarti belum nyampe. Semoga itu berarti ngambang, ucapan yang ngambang. Nampaknya sopan. Ketika ada orang masuk dalam perkawinan, memberikan ucapan semoga berbahagia. Pasti berbahagia? Belum. Ya, semoga, dan semoga itu tidak akan pernah nyampe, Bapak Ibu. Itu merusak. Orang buka toko, orang buka usaha, biasanya ucapannya apa? Semoga sukses. Sudah sukses?
Belum dan tidak akan sukses. Ya. Semoga berhasil. Apakah sudah berhasil? Belum. Ini rusak loh, jangan main-main saudara-saudara. Walaupun nampaknya sopan. Lalu sekarang yang jadi pertanyaan, nah saya ingin interaksi nih kepada saudara sekalian ya. Kira-kira enaknya diganti apa ya kata semoga? Contoh misalnya seperti ini, semoga lekas sembuh. Enaknya diganti apa kata semoganya itu saudara-saudara? Apa? Sudah sembuh, apalagi? Percayalah bahwa kamu pasti sembuh. Nah itu saudara-saudara, pinter. Saya sangat suka sekali dengan jemaat. Ya. Sudah sembuh, itu berarti sudah dapat kesembuhan belum? Sudah. Siapa bilang belum? Alam supranatural sudah mencipta, kita yang mencipta. Paham Bapak Ibu? Apalagi ini sering kali ya, saya kadang-kala bingung ya dengan orang-orang ini. Ada orang yang usahanya pengen maju, lalu dia berkata, Pak tolong doain ya. Oh iya, saya doakan dan saya betul-betul doakan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Biasanya kalau mereka WA atau langsung telepon, saya langsung doa, ayo kita berdoa sekarang. Begitu sudah berdoa, belakangnya berkata apa? Ya semoga doa Pak Lukas diterima oleh Tuhan. Loh ini piye to iki sakjane. Saya langsung loh enggak ada semoga loh, saya doa itu sungguh-sungguh loh. Enggak main-main loh. Kok semoga itu bagaimana toh? Ya sudah, oh iya ya Pak maaf ya, nah, udah. Seminggu kemudian dia telepon lagi. Pak, tolong doakan ya Pak. Lah saya tanya, doa apa ya? Lah doa yang kemarin itu. Loh, lah kalau gitu doa kemarin itu bagaimana? Mantep katanya. Saudara tahu, ketika saya berdoa untuk yang kedua kali, misalnya saya berdoa di sini nih, ini timeline-nya ke sana ya, garis ke sana, garis kehidupan itu ke sana. Hari ini kita berdoa. 1 minggu kemudian saya disuruh doa lagi. Berarti saya mundur lagi, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan bahwa apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Harusnya bagaimana kalau kita sudah berdoa? Ya tinggal bersyukur saja. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Tinggal bersyukur. Ngapain kita minta didoain lagi mundur? Berarti doa yang kemarin sampai di sini harusnya terus ke sana, sedang bergerak alam rohnya, itu mentah kembali. Mundur ke situ. Paham Bapak Ibu? Ini sering sekali saya mendapatkan orang-orang yang kayak gini. Nanti dia bilang gini, loh Pak bukankah di kitab suci? Wah ini orang Kristen yang pinter ngomong kitab suci. Ya. Bukankah Yesus berkata, kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lalu oh iya ya, bener ya, berarti doa terus. Tetap itu salah. Saya tidak akan menerangkan itu, saya sudah pernah menerangkan. Tapi intinya adalah bukan doa yang diulang-ulang. Tapi doa yang memiliki tema yang berbeda. Itu, berdoa bertalu-talu itu bukan temanya satu. Paham enggak Bapak Ibu? Ya sudah berdoa hari ini pertanyaannya adalah, Tuhan itu dengar apa tidak? Dengar atau enggak kira-kira? Ya dengar toh. Lah kalau dengar ya sudah percaya ho. Gitu loh. Ini yang seringkali banyak orang melakukan kesalahan. Saya akan buktikan. Kalau orang bilang, wah itu kan perjanjian baru Pak. Loh saya tunjukkan perjanjian lama.
Sekaligus kita buka kitab suci. Bagi saudara yang bawa kitab suci, buka kitab sucinya di dalam kitab Bamidbar atau kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal 14 ayat 28 dikatakan demikian. Katakanlah kepada mereka, sebagaimana aku hidup, firman Yahweh. Sekiranya bukan karena apa yang telah kamu katakan ke telingaku, demikianlah aku akan melakukannya kepadamu. Makanya saya katakan kalau kita berdoa yakin enggak Tuhan dengar? Kalau kita berkata koyonya kok belum mantep ya, emangnya Tuhan itu budak apa? Iya toh saudara-saudara. Tuhan itu maha mendengar. Ngapain kita ragu gitu loh. Nah ini yang mesti dibenahi. Semoga lekas sembuh. Semoga berhasil. Semoga berbahagia. Loh kalau orang ngomong seperti itu sama saya, langsung saya tolak. Saya selalu katakan, oh sorry bukan semoga, pasti Pak. Paham Bapak Ibu? Tapi ketika ada orang berkata semoga dan kita mau terima, dia masuk ke kita. Karena kita terima. Paham Bapak Ibu? Jadi kita harus berkata, oh pasti Pak bukan semoga. Nah kalau kita berani ngomong seperti itu biasanya orang bilang, oh maaf Pak, maaf, mesti gitu. Loh kan kita sudah berdoa, ngapain mesti pakai semoga? Ini kan tergantung masalah waktu. Kemudian yang kedua. Nah yang kedua ini ya, orang berkata mahal sekali, kita berusaha untuk menghilangkan kata ini saudara-saudara. Ini ada tas, memang kalau dipikir ya mahal memang, tapi enggak perlu kita ngomong. Saudara tahu enggak tas ini harganya berapa? Tas Hermes ini 30 miliar saudara-saudara. Jadi kalau saudara punya duit 1 miliar beli ini, mengselerean itu saudara-saudara. Ya, selereannya saja, red slatingnya. Long harganya 30 miliar. Untuk kita memang mahal. Harganya tinggi. Tetapi belajarlah untuk kita tidak berkata mahal. Sekalipun memang harganya mahal. Jangan kita bicarakan, jangan kita ucapkan. Ya, apalagi untuk barang yang tidak sampai 50 juta, saudara berkata mahal sekali. Berarti kekayaanmu tidak akan pernah nyampe ke situ. Saya ngomong begini, itu karena saya mempelajari dunia alam supranatural. Dunia alam roh. Bahwa dunia alam roh itu ada hierarki, ada peraturan, ada sistemik, yang tidak bisa diganggu-gugat. Ketika saudara berkata, mahal sekali, berarti roh saudara sudah mengatakan, aku enggak mungkin mampu untuk membeli itu. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kita melihat tas Hermes ini, ya harganya 30 miliar, misalnya saya tunjukin tas Hermes kepada saudara Brisco. Brisco tahu nggak kalau ini tas Hermes ini harganya bukan 1-2 juta loh, 30 miliar. Jawabnya Brisco bagaimana? Mahal sekali gitu. Gimana kira-kira? Oh bagus tuh gitu ya. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting dari mulut tidak ngomong mahal sekali. Ngerti nggak Bapak Ibu? Ayo, ada yang bisa nambahi lebih mantap lagi. Kalau Brisco tadi, wow bagus tuh. Ya orang bilang, ya iyalah 30 miliar, masa ecek-ecek.
Sekarang ada yang menambahi kira-kira apa? Hah? Masa sih gitu? Ah, mosok. Berarti itu sebuah keheranan yang mengatakan betapa dahsyatnya tas ini, harganya luar biasa. Ah, masa sih? Itu artinya mempercayai enggak? Tidak, enggak mempercayai. Nah itu yang penting, saudara-saudara. Kalau saya nih, sekalipun saya punya uang 1 triliun, saya tidak akan pernah mau beli tas seharga itu. Ya, saya akan berkata, ah gampang itu bisa kita beli. Paham enggak Bapak Ibu? Artinya kita itu meyakini bahwa itu harga itu terlalu kecil, tapi enggak mau. Lah orang enggak mau kan enggak masalah. Betul kan? Tapi saya tidak ngerusak alam roh saya sendiri. Kita tinggal bilang saja, gampang lah kita juga bisa beli kok. Paham Bapak Ibu? Jadi dari kata-kata kita akan membawa hasil yang sangat luar biasa. Kemudian misalnya, ini mobil saya nih. Ya. Ini ada tulisannya apa nih? Kelihatan nggak ini? Yahweh Sebaot. Nah ini tulisan ini saya punya pengalaman Bapak Ibu. Saya pernah berkunjung ke salah satu gereja, saya nggak sebut namanya ya gerejanya. Saya nggak sebut namanya, saya juga tidak sebut pendetanya siapa. Saya berkunjung ke sebuah gereja. Nah tiba-tiba di situ tuh ada orang yang sedang bersekutu. Rupa-rupanya ada pertemuan para pendeta. Wow, pertemuan pendeta. Wah ini bukan pendeta main-main loh, mereka bertitel loh saudara-saudara. Saya datang ke situ, kemudian pemilik gereja itu kenalin nih, ada Pak Lukas datang nih. Wah saya jabat tangan saudara-saudara. Nah terus ada satu pendeta yang mendatangi saya, sambil pegang tangan saya erat-erat. Wow Pak Lukas, wow. Mobilnya Pak Lukas ada tulisan Ibrani ya, Yahweh Elohim. Saya ketawa saudara. Saya bilang bukan Yahweh Elohim Pak, Yahweh Sebaot, saya bilang gitu. Terus dia bilang artinya apa ya Pak? Gitu. Apa Yahweh Sebaot? Yahweh semesta alam. Ya, jadi saya punya pengalaman tersendiri nih dengan tulisan ini Bapak Ibu. Orang sok tahu, sok ngerti tulisan Yahweh, buanter tapi salah. Nah, saya jadi ketawa sendiri. Tapi nggak perlu saya ceritakan di gereja mana. Itu saya punya pengalaman ini. Nah, ketika kita pingin punya mobil, Bapak Ibu, kita jangan pernah ngomong, kapan ya aku punya seperti ini. Kalau ada pertanyaan ini, kapan ya saya punya mobil seperti ini? Jawabannya apa? Ya lagunya Kos Plus. Kapan kita berjumpa lagi, nggak jelas gitu loh. Paham Bapak Ibu? Nah, ini serius loh, saya ngomong loh. Sekalipun ada sedikit rodok lucu terwagu gitu ya. Tapi saya ngomong serius nih. Jangan pernah kita berkata, kapan ya saya bisa punya seperti ini. Harusnya kita ngomongnya apa, ayo? Sekarang gini deh. Menjawab sambil ngangkat tangan. Yang lain gak usah ikut-ikut, soalnya telinga saya banyak mendengar suara-suara jadi bingung. Yang mana? Siapa yang berani angkat tangan? Ya. Nah, pasti saya bisa beli. Itu baru benar jawabannya. Ya, Bapak Ibu. Jangan bilang kapan-kapan. Enggak akan ketemu itu. Ya. Harusnya kita punya kepastian.
Ini juga sering saya dengar orang-orang ngomong kayak gitu. Kapan ya aku bisa punya rumah kayak begini? Kapan ya saya bisa punya mobil kayak begini? Jawabannya, kapan, kapan. Ya, itu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini dia. Mudah-mudahan saya punya rumah seperti ini. Ini yang buruk, yang mana? Mudah-mudahan. Wah, saudara pintar-pintar ya, suka sekali ya. Mudah-mudahan itu kata yang merusak, saudara-saudara. Jadi, sekali lagi jawabannya apa? Saya pasti punya rumah seperti ini. Nanti kita lihat yang bagian belakang, saudara akan memahami lebih dalam nanti. Ini baru kata-kata dulu. Ya. Ini. Mudah-mudahan saya punya rumah. Ini kata mudah-mudahan itu sering loh, saya dengar loh. Semoga mudah-mudahan itu pasaran. Kata-kata yang nampaknya sopan tapi merusak. Dan saya tidak peduli siapapun orang yang ngomong. Kalau dia berkata ditujukan kepada saya dengan kata semoga, mudah-mudahan selalu saya tolak. Saya enggak mau kata-kata itu masuk dan berakar di alam supranatural saya. Enggak akan. Selalu saya tolak. Kebanyakan orang tidak berani menolak karena ucapan itu sopan. Dan kebanyakan, saudara-saudara, alasan utama yang sering kali saya dengar adalah, kalau kita ngomong kepastian, alasannya adalah jangan sampai kita mendahului Tuhan. Betul nggak, saudara-saudara? Selalu orang bilang begitu. Ya kata kita bilang semoga kan supaya tidak mendahului Tuhan. Nampaknya benar ya Bapak Ibu, tapi itu salah. Justru dalam kitab suci kita mengajarkan, kamu mau apa? Ayo, saya ambil contoh. Ketika Bartimeus yang buta itu duduk di pinggir jalan sambil minta-minta dan Yesua lewat, kemudian Bartimeus berkata apa? Yesua, putra Daud, kasihanilah aku. Teriakannya kan begitu. Murid-muridnya bilang, guru, suruh dia pergi, berisik aja. Tapi Yesua ngomong apa? Panggil dia kemari. Begitu dipanggil, ketemu Yesua, Yesua bertanya, mau apa engkau daripadaku, hai Bartimeus? Pertanyaannya adalah, Yesua ngerti atau tidak nek Bartimeus ki pingin melek, saudara-saudara? Tahu. Tapi kenapa kok ndadak tanya gitu loh? Kenapa harus tanya? Dan ini membuktikan bahwa Yesua ingin Bartimeus itu memasukkan ucapannya ke dalam sistemiknya Bapak Yahweh. Kenapa? Karena alam supranatural itu akan menangkap setiap kata-kata kita. Ketika Bartimeus berkata, guru atau Yesua putra Daud, kasihanilah aku. Kasihani yang seperti apa? Kamu butuh dikasihani untuk dapat makanan? Atau kamu butuh dikasihani supaya kamu tak kasih pakaian? Atau tak kasih rumah? Itu mesti jelas. Gitu loh. Dan di situ Bartimeus memasukkan kata-kata ke dalam sistemiknya Tuhan. Buat mataku terbuka. Akhirnya melek atau tidak? Melek. Kenapa? Karena dia memasukkan hukum sistemiknya Tuhan. Jadi di sini kita mesti ngerti bahwa alam supranatural itu terus bekerja sekalipun saudara tidur.
Jangan saudara pikir tidur itu berarti kita enggak ada alam supranatural kita yang kerja. Bahkan kadangkala tidur, alam roh kita keluyuran kemana-mana. Ya toh? Jantung kita juga tidak berhenti, terus berdetak. Otak kita, alam supranatural, alam pikiran bawah sadar kita juga terus bekerja. Tidak ada yang istirahat, Bapak Ibu. Dan di saat kita tidur itulah Bapa Yahweh bekerja dalam diri kita. Ya. Jadi jangan saudara percaya jikalau ada orang yang berkata dengan alasan supaya tidak mendahului Tuhan. Tuhan itu bolak-balik, nak kamu mau apa? Jelas Bapak Ibu, maumu itu apa? Anek gitu kan terjadi ucapan kontradiksi dari Tuhan. Ya wes lah terserah Tuhan, terserah ke mehopo. Nanti tak kasih salah, keliru, kamu marah, ngutung. Karena enggak jelas omonganmu gitu loh. Ya Bapak Ibu. Jadi itu harus kita pahami. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. Ketika saudara melihat orang-orang miskin seperti ini, orang yang hatinya baik itu berkata begini, seandainya aku kaya, mereka pasti aku tolong. Di sini kata-kata yang buruk apa? Seandainya. Karena kata seandainya itu juga belum ada kepastian. Ya, belum ada kepastian. Contoh para politikus. Kalau kampanye dia ngomongnya apa? Seandainya aku jadi, aku akan begini, 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 begini. Buktinya, apakah semua tergenapi? Nol, saudara-saudara. Jadi jangan kita seperti politikus, ya. Bukan uangnya sendiri saja, angel leh nulungi. Apalagi kalau itu pakai uangnya sendiri. Lebih susah lagi, saudara-saudara. Lalu pertanyaannya, kalau kita melihat seperti ini, orang-orang yang akan kita tolong, kita ngomongnya bagaimana kira-kira? Ayo coba kita belajar mikir sore hari ini. Lihat nih orang-orang miskin pada duduk keleleran. Kita akan berkata, oh Tuhan, seandainya aku kaya, aku akan tolongin mereka semua. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Melihat orang-orang kayak gini loh, saudara kan punya keinginan untuk tolong mereka. Iya toh? Betul gak? Terus apa yang akan saudara lakukan? Jawaban yang tepat dari saya adalah, saudara keluarkan uang 10 ribuan bagi sama mereka. Paham gak saudara-saudara? Ketika saudara membagi 10 ribuan, hatimu itu akan ditangkap oleh dunia alam supranatural sebagai orang yang kaya. Firman Tuhan katakan apa? Ketika kita melakukan hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Jadi jangan mengomong tok, seandainya aku kaya, nggak akan dapat apa-apa. Sama seperti seorang perempuan yang pingin punya anak. Melihat ada orang punya bayi iri, dengki, cemburu. Lalu dirinya muncul kata-kata begini, seandainya aku punya bayi, aku akan memperlakukan bayi saya lebih dari orang ini. Biasanya orang yang ngomong itu seperti apa? Pasti mendapat atau tidak? Tidak, saudara. Lalu pertanyaannya harusnya bagaimana? Saudara benar pingin punya bayi sungguhan? Hanya ada 2 alternatif. Saudara ada dana, support orang yang punya bayi.
belikan dia susu kaleng misalnya, atau belikan dia roti misalnya. Sambil saudara memberi, hati saudara itu berkata, inilah bayi saya. Paham Bapak Ibu? Tapi jangan direbut. Nah, direbut saudara bisa kena masalah. Tapi hati saudara itu mengatakan, ini bayi saya. Atau yang kedua, adopsi bayi orang lain. Paham Bapak Ibu? Kenapa ada orang yang suka ngomong begini? Cobalah kalau kamu tidak punya bayi ya, coba ngepek anak gitu loh, ngadopsi anak. Dan biasanya orang-orang yang ingin punya bayi dan mengadopsi anak, akhirnya punya bayi. Kenapa seperti itu? Karena alam roh mereka itu sudah menangkap bahwa kamu sedang memelihara bayi. Dan bayi akan saudara miliki. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau saudara memang ingin menolong orang-orang miskin, apakah harus nunggu kaya dulu? Nah sekarang kalau saudara bagi 10.000 apa susahnya sih? Oh ini ya enggak sampai 10 orang. 10 orang yang paling cepek jing. Iya tahu Bapak Ibu? Kita bagi 10.000. Pertanyaannya, dia tersenyum atau tidak? Tersenyum. Ketika engkau setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Karena alam roh itu langsung menangkap hati saudara. Dan alam roh akan berkata, aku berkati lebih gede kamu. Akibatnya apa? Pemberian kita itu besar. Kita bikin orang tersenyum hanya dengan 10.000 saja, itu sudah ditangkap loh alam supranatural. Saya dulu kan pernah cerita, ketika saya sedang mengantar mama mertua saya untuk berobat di Jogja, untuk sakit kanker. Saat itu hujan lebat, mama sudah turun, saya duduk. Tiba-tiba ada tukang parkir yang ketuk, tok, tok, tok. Pak, majeng mawon Pak, mangke nek sampun sepi kulo tembali. Alin tahu nggak? Nggak tahu ya, ini bahasa Jawa. Artinya begini, maju saja Pak, nanti kalau sudah sepi, kalau parkir kan banyak, nanti Bapak saya panggil. Saya maju, jauh saudara. Dan ternyata tukang parkir itu menggenapi, hujan lebat loh. Dia ketok lagi, mari Pak silakan mundur, di belakang sudah kosong. Saya bisa berada di tempat persis di tempat praktek itu. Dan apa yang terjadi? Bapak itu saya kasih uang 20.000. Senengnya luar biasa saudara. Parkir kan biasanya berapa? 2.000 bukan? Tak kasih 20.000. Terus dia bilang apa? Kembaliannya Pak, enggak usah Pak. Terima kasih. Orangnya itu sukacita. Matur nuwun gitu. Seneng. Nah, itu ditangkap oleh alam supranatural. Saya juga ngajari, dulu ada jemaat kita yang selalu mendampingi saya, nyupirkan saya, namanya Pak Pardal. Saya masih ingat, saudara, ketika pelayanan keluar kota, waktu itu sampai ke Jogja, di lampu merah, itu ada, biasanya kan orang pakai icik-icik gitu ya. Itu ada orang datang-datang, berdiri di depan mobil saya, nyembah-nyembah Bapak Ibu. Saya langsung ngomong sama Pak Pardal, Pak Pardal, kasih orang itu, kalau enggak bahaya kamu, tak gituin. Kasih. Bayangin Bapak Ibu, itu ditangkap oleh alam supranatural. Lah kalau saudara pelit, medit, alam supranatural akan menangkap saudara sebagai orang yang miskin. Paham saudara-saudara? Tapi kalau saudara bisa ngebreh tahu nggak? Ngasih banyak berkat,
Apakah itu kepada kakak saudara, apakah itu kepada orang tua saudara, apakah itu kepada adik saudara yang ekonominya mungkin rodok golang-galeng begitu. Saudara akan ditangkap oleh alam supranatural sebagai orang yang makmur, orang yang berkelimpahan. Sampai di sini paham, saudara? Nah, jadi kita itu harus mengambil sikap, jangan cuma berandai-andai. Ya. Kalau kita berandai-andai itu salah. Kita akan ditangkap oleh alam supranatural sebagai orang yang tidak layak untuk mendapatkan kekayaan. Kemudian yang berikutnya. Saya tidak punya uang. Bukankah seringkali orang sering ngomong begitu, saya tidak punya uang. Kata tidak punya itu ucapan yang merusak alam supranatural. Seharusnya saudara ngomongnya apa? Saya belum punya uang. Belum itu berarti akan nyampe. Tapi kalau tidak itu sudah deadlock, mati sudah. Karena memang faktanya saudara nggak punya duit ya. Tapi jangan saudara berkata tidak punya uang. Itu bahaya saudara-saudara. Karena itu akan membawa sebuah bencana baru. Sekarang kalau ini saya kembangkan, saya tidak punya uang, berarti saudara betul-betul nggak punya duit. Alam roh saudara akan ditangkap, tidak punya duit. Atau yang paling tepat versi saya adalah saya punya uang tetapi belum punya budget untuk nolongin si A, si B, si C. Paham saudara? Artinya kata belum itu berarti belum ada target. Gitu. Kita kadangkala punya uang, tetapi kalau kita tidak mau tolong orang, jangan cari alasan aku nggak punya duit. Itu salah besar. Kebanyakan orang pada waktu dia tidak punya uang, atau maaf tidak mau nolongin orang, dia berkatanya apa? Tidak punya uang. Padahal di rumah ada duit enggak? Ada. Di dompet saudara ada duit enggak? Ada. Mungkin enggak ketang Rp1.000 pasti ada. Jadi jangan kita mengklaim alam roh kita dengan berkata, maaf ya aku tidak punya uang. Saya kalau ada orang utang, saya jujur saya katakan, saya punya uang. Tetapi untuk budget nolongin kamu, saya belum ada. Tapi saya punya uang. Paham nggak Bapak Ibu? Jangan kita rusak alam roh kita dengan kata-kata. Jadi kalau kata tidak punya, kata tidak itu kalau dikembangkan bisa kemana-mana. Aku tidak berhasil. Harusnya apa? Aku belum berhasil. Ada motivator lain yang mengatakan apa? Kesuksesanku baru tertunda. Itu boleh seperti itu. Tapi jangan menggunakan kata tidak. Tidak itu akhirnya betul-betul deadlock. Tidak bisa, tidak mampu, tidak mungkin. Ganti dengan kata belum, itu lebih baik. Karena belum, sekalipun itu belum ada kepastian juga, tetapi akan levelnya lebih tinggi dari kata tidak. Paham Bapak Ibu? Kalau ada orang yang tanya sama saya dan saya tidak bisa menjawab, saya tidak akan berkata aku tidak bisa. Selalu saya katakan saya belum mempelajari hal ini, tapi saya akan pelajari. Saya tidak mau jawab sekarang, karena kalau saya jawab sekarang nanti jawaban saya ngawur dan salah. Nah orang pasti akan berkata, oh iya Pak enggak apa-apa, terima kasih untuk jawabannya. Saya jujur. Lah memang saya tidak tahu kok. Jangan tidak tahu tapi sok tahu. Wah itu malah menjebak diri sendiri, saudara-saudara.
Karena kata jangan, ucapan ini akan langsung dimunculkan. Apa yang diucapkan setelah ucapan kata jangan, itu pasti akan muncul. Saya ambil contoh misalnya. Sekarang, saya minta saudara pejamkan mata sebentar saja. Dan jangan saudara membayangkan orang yang merokok. Selesai. Yang ada di pikiran saudara apa? Orang merokok. Betul enggak Bapak Ibu? Kata jangan itu justru akan memunculkan. Ya. Jangan melihat mobil, yang dilihat apa? Mobil. Itu alam roh tuh kayak gitu, saudara-saudara. Terus ada lagi orang yang berkata begini, kenapa ya saya melakukan hukum loa kok belum ada tanda-tandanya? Nah, kalau masalah visi kita, itu jangan pernah mempertanyakan kapan waktu kita dapat. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena jika saudara bertanya pada siapapun, pasti tidak akan ada jawaban yang jelas. Kecuali kalau orang yang tidak suka dengan metode ini, mereka akan menjawab begini, hukum loa itu adalah sesat. Makanya jangan pakai hukum loa. Karena Anda mempertanyakan kapan waktunya. Sekarang pertanyaannya, apakah Yosef atau Yusuf pada waktu dia memimpikan mimpi yang besar, saat itu usianya 17 tahun, dia pasti mendapat? Pasti atau tidak, saudara? Secara alam roh, pasti. Tapi secara fisik, belum. Yusuf dimasukkan ke sumur. Ya. Yosef masuk sumur. Kemudian setelah masuk sumur, keluar diapain? Dijual. Grafiknya kan turun. Dari orang merdeka jadi budak. Dibeli sama Potifar. Istrinya cinta sama dia. Lalu si Yosef ini mau diperkosa. Dan karena Yosef itu tidak mau berdosa, dia lepaskan jubahnya. Akhirnya difitnah sama si tante Potifar ini, dan dia dipenjara. Turun lagi grafiknya, saudara-saudara. Wis budak belian, narapidana sisan. Ayo, betul enggak Bapak Ibu? Turun. Tapi apakah visi dan impian Yosef itu ikut turun? Ini yang istimewa di sini. Justru ketika kesulitan datang, sebetulnya itu sedang membawa kesuksesan Yusuf mendekati pada center point. Atau poin pusatnya. Visinya apa? Visinya kan dia mau jadi penguasa. Iya toh? Lah dia kan bukan orang terkenal. Bagaimana dia bisa sampai ke Mesir? Tuhan izinkan melalui penderitaan. Masuk sumur, dijual, kenapa kok dibeli sama Potifar? Pegawai kerajaan Mesir, pejabat tinggi lagi. Dan pada waktu di dalam penjara, kalau saudara lihat, itu ada 2 orang, juru roti dan juru minuman. Yosef ceritakan kisahnya kepada mereka. Dan itu menjadi pemicu untuk dia meraih mujizatnya. Visi dan impian tidak pernah pudar. Akhirnya apa? Melalui juru minuman, kalau juru minuman atau juru roti itu yang mati, yang hidup itu ya. Juru minuman ya, yang juru roti mati. Nah juru minuman itu yang cerita kepada Firaun. Aku di penjara ketemu loh, ada orang yang pintar menafsirkan mimpi. Coba kamu tanya sama dia. Terus akhirnya Yosef dipanggil dan menceritakanlah mimpi dari Firaun. Akhirnya apa?
Yosef yang narapidana dan budak tiba-tiba menjadi raja muda di Mesir. Itu loh Bapak Ibu. Jadi jangan mempertanyakan kapan ya kok hari ini aku belum dapat. Terus ada lagi pertanyaan ya, ini saya jawab dulu ya. Kenapa kok kita tidak boleh bertanya kapan? Karena alam semesta dan kehidupan manusia itu memiliki kerangka waktu yang berbeda. Ingat, alam supranatural itu punya kerangka waktu tersendiri. Sementara kerangka manusia, kerangka waktu manusia itu berbeda dengan kerangka waktu alam supranatural. Contoh, ada orang yang katanya diangkat ke Syamayim, ke sorga. Hanya sekilas, tapi di sini kok sudah 3 hari. Itu kan kerangka waktu yang berbeda, paham nggak Bapak Ibu? Ada kitab suci yang mengatakan 1000 tahun bagi manusia adalah 1 hari bagi Tuhan. Itu artinya kerangka waktu yang berbeda antara alam supranatural dengan dunia fisik. Itu loh. Terus ada lagi yang berkata begini, ini juga keliru ya, hati-hati. Saya belum berhasil, tapi akan terus berusaha. Itu juga salah. Kenapa? Karena kalau saudara berkata, aku akan terus berusaha, salahnya adalah saudara sudah melibatkan kekuatan saudara sendiri. Tidak lagi menyerahkan kekuatan yang ada di alam supranatural. Ketika saudara punya visi, misi, dan impian yang besar, saudara sudah doakan, sudah tinggal jaga hati dan ikuti tarikan-tarikan dari alam roh. Selesai. Perkara nanti jadinya kapan bukan urusan kita. Dia bisa lakukan hanya dalam waktu yang sekejap, cuma 2 hari. Berapa banyak orang-orang yang bersaksi kepada saya, dia mempraktekkan hukum Loa, hukum 55 times 5 teknik manifestation. Kenapa baru hari kedua sudah dapat jawaban? Dia selalu tanyanya begini, Pak, dalam 2 hari saya kok sudah dapat jawaban, apakah saya berhenti? Saya bilang jangan, lanjut sampai selesai. Baru 2 hari sudah dapat jawaban. Tetapi bisa saja dapatnya 1 bulan, bisa saja 1 tahun. Tetapi yang terpenting kita tetap meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu ditangkap oleh dunia alam supranatural. Paham Bapak Ibu? Dan saya katakan bahwa pengucapan atau kata-kata yang benar itu akan menciptakan vibrasi di perasaan saudara sebagai energinya. Ada orang yang menanyakan pendapat saya tentang hukum Loa dari orang lain. Nah ini waktu yang lalu ada yang tanya begini, Pak, saya melihat di YouTube ada hukum Loa, tekniknya persis seperti Pak Lukas, tapi metodenya berbeda. Menurut Bapak bagaimana? Saya katakan saya tidak berani memberi komentar. Karena saya melakukan ini berdasarkan pengalaman. Dan ada kesaksian-kesaksian orang yang berhasil. Sementara mereka melakukan itu sebuah teori. Walaupun berhasil, saya yakin dia juga bisa berhasil. Tetapi saya tidak berani dan tidak mau mengatakan, ya lakukan saja pola dia. Saya nggak mau. Saya selalu mengatakan, saya punya pola tersendiri. Kalau Anda mau melakukan silahkan, tapi itu di luar tanggung jawab saya. Jangan sampai saudara melakukan mereka seperti yang mereka katakan nggak berhasil, saya yang disalahkan. Paham nggak Bapak Ibu? Ya, jadi saya melakukan persis seperti apa yang saya alami. Saya nggak niru-niru mereka. Ya kalau berhasil lah, kalau tidak, iya toh. Karena saya dalam mempraktikkan ini kan saya banyak melakukan penemuan-penemuan tersendiri. Saya juga melakukan banyak
penemuan-penemuan baru terus. Saya berusaha untuk menggali terus di dunia alam supranatural, bagaimana saya bisa mendapatkan sesuatu secara efektif. Makanya kalau saudara lihat, saya tidak mungkin tidur jam 12 di bawah, kecuali saya capek, saya selalu ke atas. Dan saya banyak mencari inspirasi dari dunia alam roh. Ya. Sementara mungkin saudara sudah pada tidur, sementara saya masih berada di luar, kadang-kala di sini, kadang di atas, enggak tentu. Tapi saya terus cari inspirasi yang baru. Karena saya menyadari, dengan saya melakukan eksperimen dalam dunia alam supranatural, saya bisa mempraktekannya dan ketika berhasil, orang tanya sama saya bisa menjawab dengan tepat. Tapi kalau saya tidak melakukan eksperimen, ya pasti orang jawabnya gini, nggak tahu ya, aku nyontoh itu kok. Akhirnya mengkambing hitamkan orang lain. Karena saya nggak bisa jawab. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi saya berharap agar kita memahami akan hal ini. Sekarang ada yang tanya begini sama saya, Pak, apa tanda-tanda umum yang bisa membuat sebuah kepastian bahwa penerapan hukum Loa itu berhasil? Tandanya apa? Saya katakan tanda yang paling tepat adalah melihat dari diri sendiri. Ketika saudara tidak ada lagi keraguan di dalam diri saudara, itu tandanya alam roh saudara bergerak dengan mulus. Dan emosi saudara menjadi tenang, enggak kemberungsung. Itu mereka sedang bergerak, itu alam roh, saudara. Sampai di sini paham? Tapi kalau saudara kemerungsung, saudara ragu, saudara ketakutan, itu sudah dipastikan alam roh enggak bekerja. Yang bekerja dalam diri saudara sendiri. Ketakutan enggak akan pernah berhasil. Sekarang yang terakhir. Nah, ini saya kasih kata-kata apa? Guyonan orang kaya. Kadangkala saya kalau duduk kayak gini, kan kaki saya goyang, saudara-saudara. Orang suka tanya gini, Papi duduk kok kakinya goyang terus toh, goyang terus. Saya jawabnya gampang tuh, maklumlah ini goyangan orang kaya. Ya. Saya akan berkata begitu, saudara-saudara. Itu guyonan. Jadi goyang, saudara tahu nggak kalau orang duduk kan kadang-kala kakinya goyang-goyang gini kan? Orang suka negur saya, kenapa ini kakinya goyang kayak yang kadang kayak gini, kadang kayak orang genjot mesin jahit. Kenapa sih kayak gitu? Ya maklumlah ini goyangan orang kaya. Kemudian saudara ada lagi yang nanya sama saya begini. Waktu saya pergi ke jalan tol, kan biasanya nyetir kalau nggak tulas hameng. Yang biasanya suka cerewet kan hameng. Begitu dia sodorkan e-tolnya tempelin, kan itu saldonya kan kelihatan, saudara-saudara. Kadangkala saldonya itu 700.000 gitu ya. Dia tanya, saldonya banyak amat. Ya maklumlah orang kaya saldonya gede. Selalu begitu. Orang mau mengatakan sombong, saya jawabnya, emang gua pikirin. Gampang kan Bapak Ibu? Nah jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita harus benar-benar strike dalam kata-kata. Karena kalau kata-kata kita itu salah, waduh, ini bisa salah, saudara-saudara. Kemudian yang terakhir, nah ini, orang yang mempraktekkan hukum Loa, jangan pernah berpikir untuk utang pada pinjaman online. Ya, jangan pernah saudara hutang pada pinjaman online atau orang menyebutnya pinjol. Ya. Dan kalau saudara sudah terkena mereka, jangan menyalahkan diri sendiri, tapi bencilah hutang sedalam-dalamnya.
pinjol itu kalau saudara hutang tidak bisa membayar tepat pada waktunya, lewat 1 hari HP saudara itu sudah diretas oleh mereka pada saat saudara mendaftar. Paham Bapak Ibu? Ketika saudara mendaftar, itu HP saudara itu ketika disetujui, itu semua data, khususnya data kontak pribadi saudara, itu masuk ke mereka. Kalau sampai 1 hari, di hari yang ditentukan saudara belum bayar, besoknya saudara kontak person, ya, data kontak saudara itu akan dikirimi caci makian mereka. Ada yang mengatakan ini buron, ada yang mengatakan ini perampok, macam-macam Bapak Ibu. Jadi saya menganjurkan, ini di YouTube juga sudah ada, seorang polisi yang menganjurkan kalau sampai data saudara diretas oleh pinjol, laporkan polisi. Ya. Kalau tidak, saudara akan diancam terus. Apalagi ada yang hutang 5 juta, itu ternyata saya tanya, kamu sudah bayar berapa? Sudah 50 juta, 10 kali lipat. Sudah begitu, dia untuk mengembalikan pokoknya belum bisa, lalu dia sampai terlambat 1 hari, itu sudah dibombardir. Semua data-data kontak itu dikirimi Bapak Ibu. Dengan kata-kata yang super kasar. Bahkan menjelek-jelekan sampai moralnya orang itu diberitakan keluar. Nanti saya akan bacakan seorang dari Solo yang juga kena pinjol. Orang yang melakukan hukum loa dijauhkan kiranya pikiran mau utang. Paham Bapak Ibu? Karena tidak bisa membayar pokoknya yang cuma 5 juta sampai 50 juta. Diolok-olok sak kemengi, saudara-saudara. Ini saya tunjukkan, ini sudah menyebar kemana-mana ya. Merasa diteror pinjaman online, bawahnya apa? Laporkan ke otoritas jasa keuangan, serta kirimkan bukti-bukti pendukung. Bukti-bukti pendukung apa? Ejekan olokan yang dia sudah dikirim kepada saudara. Ya, ke alamat website ini. Persekusi digital dan penyalahgunaan data pribadi pelanggan itu melanggar Undang-Undang ITE, juga melanggar Peraturan Menteri Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Penggunaan aplikasi pinjol berhak atas kerahasiaan data miliknya. Ini dari Kominfo, saudara-saudara. Jadi kalau sampai saya berharap umat Bapak Yahweh di Kehilat ini tidak ada yang berurusan dengan pinjol. Amin. Berpikirlah bahwa engkau kaya, jangan pernah utang, saudara-saudara. Kalau utang seperti ini, ngeri Bapak Ibu. Data saudara diretas, saudara tahu nggak baru-baru ini Telkomsel dituntut sama Denny Siregar. Kenapa? Karena datanya dia itu dimunculkan sehingga sampai keluarganya diancam oleh orang. Dan kasus tentang pinjol ini yang sering ditakutkan adalah walaupun utangnya cuma 5 juta dan dia sudah bayar, dicicil terus, diangsur hingga sampai 50 juta, masih tetap ditarik sampai 5 jutanya itu kembali. Nah yang lebih celaka lagi, orang yang sudah membayar hingga sampai 50 juta, itu ketakutan karena apa? Karena ancaman bunganya akan naik terus. Saya jawab, jangan dibayar. Ya, terserah orang mau mengatakan saya seperti apa.
Kenapa? Karena nama saudara itu sudah dicemarkan di luar. Kalau saudara mau tuntut dia bisa. Ya Bapak Ibu, itu kasusnya Telkomsel itu menjadi pembelajaran. Mengeluarkan data pribadi orang lain disebarluaskan, itu kena hukum. Itu pidana loh, tidak main-main loh. Yang kemarin mengeluarkan itu katanya outsourcing dari Jawa Timur, itu diancam 20 tahun penjara. Makanya sekali lagi jangan main-main dengan pinjol, pinjaman online. Saya akan bacakan ini salah satu korban. Saya baca dari tribunmataram.com. Dengarkan. Bahaya melakukan pinjaman online. Seorang warga di Solo jadi korban. Tak bisa bayar hingga diiklankan siap digilir. Gila enggak saudara-saudara? Sistem pinjaman online saat ini tengah menjamur karena proses peminjamannya yang cepat dan mudah. Namun di balik mudah dan cepatnya pendapatan pinjaman online, terdapat bahaya tersembunyi yang bisa mencemarkan nama baik si peminjam. Itulah yang dialami oleh Y, 51 tahun, atau YI, seorang wanita warga Solo, Jawa Tengah yang harus menerima kenyataan foto dirinya diiklankan siap digilir untuk melunasi hutangnya. YI tidak menyangka dirinya akan dipermalukan oleh oknum pinjaman berbasis online atau fintech in cash karena telat membayar hutang. Awalnya YI meminjam uang ke fintech ilegal itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Alasannya ia meminjam uang ke fintech tersebut karena persyaratannya mudah dan cepat. Dirinya cukup mengirimkan foto diri dan kartu identitas KTP melalui aplikasi online. Tanpa disadari, aplikasi pinjaman online tersebut mengambil semua data yang ada di ponselnya. Jadi begitu disetujui, ya, seluruh data yang ada di HP saudara dicuri sama mereka. Saya pinjam uang berbasis online untuk kebutuhan sehari-hari karena prosesnya cepat dan mudah, kata YI Jumat 26 bulan 7 tahun 2019. YI mengajukan pinjaman ke fintech in cash sebesar 1 juta. Namun uang yang dia terima hanya 680.000. Dalam 7 hari ia harus mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar 1.054.000. Berapa itu bunganya, saudara? Alih-alih mendapatkan keringanan karena telat membayar pinjaman, justru YI diteror oleh oknum peminjaman online melalui pesan SMS maupun WhatsApp atau WA. Tidak hanya itu, poster foto dirinya disebar oleh oknum pinjaman online ke media sosial atau medsos dan grup WhatsApp. Parahnya lagi, poster foto dirinya itu dituliskan siap digilir untuk melunasi utang sebesar 1.054.000. Padahal grup WhatsApp tersebut selain ada dirinya, juga terdapat kontak teman-temannya yang ikut meminjam di fintech in cash. Saya terus telepon teman-teman saya yang ada di grup itu. Mereka kemudian pada keluar grup tandasnya. Selain syok melihat poster foto dirinya disebar ke medsos, YI mengaku juga tidak masuk kerja sehingga 15 hari karena merasa telah dipermalukan. Bahkan YI sampai mendapat surat peringatan dari tempatnya bekerja karena lama tak masuk kerja. YI melalui Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Solo Raya
akhirnya melaporkan oknum pinjaman online in-cash dan penyebar foto dirinya ke medsos tersebut kepada pihak berwajib. Kami sudah melaporkan melalui email kepada beberapa situs, termasuk ke Menteri Peranan Wanita, kemudian kepada Kominfor, Hukum dan HAM, serta YLKI. Kata Koordinator LBH Solo Raya I Gede Sukadenawa Putra. Ini semua kami tembusi agar masalah ini tidak menyatakan bahwa klien kami benar-benar menawarkan diri. Klien kami tidak benar bahwa dirinya telah menawarkan diri seperti yang diberitakan di media. Semuanya itu bohong. Itu buatan oknum in-cash, sambungnya. Pihaknya meminta kepada aparat berwenang untuk menindak secara tegas oknum penyebar foto dan pinjaman online in-cash ilegal tersebut. Bahkan yang memaparkan itu harus dicari dan dipidanakan sesuai hukum yang berlaku, terang dia. I Gede mengatakan telah melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik kliennya tersebut ke Polresta Surakarta. Pihaknya berharap polisi dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut. Laporan ini sedang kita proses, kata Kasat Reskrim Polresta Surakarta Kompol Fadli. Menurut Fadli, pihaknya tengah menunjuk penyidik untuk proses penyelidikan terkait dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oknum fintech in-cash. Apakah benar yang terjadi seperti yang diberitakan? Kita harus mengumpulkan saksi-saksi dulu. Biarkan kami bekerja dulu, tandasnya. Dari kontributor Solo Labib Zamani. Dan saya katakan, sadarlah saudara. Sadarlah, semua orang yang hutang rentenir, apalagi kasus yang kemarin diceritakan kepada saya, hanya karena dia akan membayar 5 juta, walaupun dia sudah mengangsur sampai 50-an juta, saudara-saudara, sudah 10 kali lipat dari yang dia pinjam. Saya bilang stop. Kenapa saya bilang stop? Karena namanya sudah dicemarkan di mana-mana. Jangan dibayar, kamu sudah bayar 50 juta loh. Ya Bapak Ibu. Dan yang lebih celakanya lagi, orang ini karena diancam oleh pinjol, dia mau menggadaikan sertifikat ayahnya. Saya bilang jangan tambah perkara baru. Stop sekarang. Hanya ada 2 alternatif. Hadapi orangnya dengan jalur hukum atau abaikan. Itu prinsip saya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena apabila saudara bisa membayar 5 juta, apakah benar mereka berani bertanggung jawab untuk membersihkan nama kamu? Tidak, belum tentu Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu kalau sudah tersebar kemana-mana, itu sudah tidak bisa dilacak beritanya kemana. Betul nggak Bapak Ibu? Maka saya katakan, kamu sudah bayar lebih 10 kali lipat loh. Hentikan, jangan dibayar. Hadapi dengan jalur hukum. Ya, saya nggak peduli orang mau menganggap saya pendeta kok kasar, karepmu. Ya, tapi saya sebagai gembala saya perlu ngasih tahu. Kamu sudah keluar uang banyak, jangan sampai bikin masalah baru. Apalagi sampai menggadaikan sertifikat segala, itu akan muncul masalah baru nanti. Akhirnya gali lubang, tutup lubang, nggak selesai-selesai. Semakin besar lubangnya, semakin berantakan. Paham enggak Bapak Ibu? Jadi melalui materi ini, saya perlu menjelaskan kepada saudara sekalian. Jangan sekali-kali saudara menggunakan kata-kata yang tidak tepat. Maka saya katakan, kalau sampai ada seseorang yang utangnya cuma 5 juta, karena dia kan mengembalikan 5 juta kan berat, diangsur, terus diangsur.
Akibatnya apa? Akibatnya sampai 50 juta. Berarti kan memiliki kemampuan. Betul nggak saudara-saudara? Nah, apa artinya? Artinya adalah dia memiliki kemampuan. Kenapa kok mampu? Karena dia punya kewajiban untuk mengangsur. Coba kita lihat ke dalam alam supranatural. Kenapa kok mampu? Karena alam rohnya berkata, aku harus bisa mengangsur. Jadi kuncinya adalah adanya lonjakan vibrasi hati, yaitu kemampuan untuk bayar. Sama seperti tanpa harus pinjam ke pinjol, kalau hati saudara, vibrasi hati saudara yakin, aku bisa, pasti bisa. Apakah itu beli mobil, apakah itu beli rumah, apakah itu dapat jodoh, kalau saudara bilang, aku pasti bisa, bisa. Yang penting vibrasi hati saudara itu dipertahankan. Saya sering menyebutnya begini, pikiran itu kendaraan. Vibrasi hati itu adalah bahan bakarnya, bensinnya. Paham Bapak Ibu? Kendaraannya ada, pikirannya oke, tapi bahan bakarnya nggak ada, kendaraannya nggak jalan. Jadi malam ini, percayalah dan yakinlah bahwa hidup saudara semua, siapapun engkau, dimanapun engkau berada, engkau ada di dalam perlindungan dan kasih Bapa Yahweh. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, karena Bapa Yahweh selalu menjaga dan melindungi hidup saudara, dan hidup saudara itu akan berkelimpahan. Sukses besar untuk saudara, Bapa Yahweh memberkati, haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Malam hari ini kami telah merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami tanamkan, yang kami dengar, kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Dan tentunya diberi kemampuan seperti apa yang kami ucapkan terjadi dalam hidup kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Ya, sebelum saya, ada pengumuman enggak? Ada ya, sebelum pengumuman saya perlu kasih tahu ya masalah pinjol ini, saudara. Tadi siang istri saya juga dapat SMS dari pinjol. Saya bilang jangan dibalas, abaikan saja. Bagi saudara yang mendengar materi saya hari ini, dan saudara mendapatkan WA atau SMS dari pinjol, abaikan saja. Itu bukan urusan saudara. Amin? Ya, kita lanjut. Mohon dukungan doa untuk Binsar, anaknya Pak Sipayung dan Ibu Ella sakit demam tinggi, supaya besok pagi bisa ikut kenaikan tingkat dan mendapat ranking 1 jasmani. Ayo kita berdoa dulu untuk saudara Binsar. Bapak Yahweh, pada malam ini saya berdoa secara khusus untuk Binsar, anak dari Pak Sipayung bersama Ibu Ella. Kami mohon pertolongan-Mu kalau saat ini dia demam tinggi, Bapak Yahweh jaga lindungi, supaya dia bisa ikut kenaikan pangkat dan mendapatkan ranking 1 secara jasmani. Oleh karena itu, segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya, kami menolak dan menyingkirkannya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Jadilah sembuh, Bapak Yahweh mau dimuliakan, dan dia hidupnya penuh dengan mujizat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Kita dengar pengumuman, saudara-saudara. Shalom, kembali lagi dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah ibadah Hari Raya Tisha B'Av pada hari Rabu 29 Juli 2020 pukul 6 sore. Dan dalam rangka memperingati Tisha B'Av, jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam mulai tanggal 29 Juli 2020 pukul 6 sore
hingga tanggal 30 Juli 2020 pukul 7 malam. Info multimedia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan untuk melayani di bidang multimedia, LCD, kameramen, editor, dan live streaming, bisa menghubungi Saudara Dio atau Saudara Jevi dengan nomor berikut. Kami mengajak jemaat untuk tetap mematuhi protokol new normal ibadah dengan berjaga jarak saat meninggalkan kehilat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya dan tidak ada pengumuman lain. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon pimpinan, perlindungan, dan tuntunan daripada-Mu Tuhan. Sehingga perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami serahkan semuanya ini di dalam tangan Tuhan. Bapak Yahweh lah yang memberikan pertolongan dan pembelaan atas mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amen. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripit nih, ufriat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baruk tan akha umisyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amen. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Selamat malam, selamat pulang. Bapak Yesus memberkati. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah bertemu lagi. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah untuk bertemu lagi.